Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah dan diberikan taufik oleh Allah untuk dapat hadir pada majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kelebihan bagi orang yang tidak pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat. Dia duduk menunggu waktu sholat yang berikutnya. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu. Malaikat mendoakan terhadap seseorang selama dia berada di tempat sholatnya. Malam yuhdith, selama orang tersebut belum berhadas. Apa doa malaikat kepada orang tersebut? Malaikat memanjatkan doa kepada Allah terhadap orang itu dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu yang senantiasa dipanjatkan oleh malaikat kepada kita yang sedang berada di masjid selama kita belum dalam keadaan berhadas. Sambil kita mengkaji ayat-ayat Quran, dalam masa yang sama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan sebab doa malaikat kepada kita sekalian. Semoga Allah kurniakan kita keistiqomahan untuk hadir di majlis-majlis yang seperti ini. Majlis bainal isya'ain, antara dua waktu salat maghrib dan isya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir. Kita masuk pada ayat yang ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu wa lanabluwannakum ay wallahi lanusibannakum isabatan man yakhtabiru ahwalakum, dan pasti kami akan menguji engkau. Ai yakni demi Allah kami akan mengujimu dengan satu ujian, dengan satu cobaan. Man yakhtabiru ahwalakum, seperti seseorang yang menguji engkau, menguji keadaanmu. Atasbiruna 'alal bala'i, apakah engkau sabar atas ujian itu? Wa tastaslimuna lil qada'i amla, dan engkau berserah diri terhadap ketentuan Allah ataupun tidak.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-155 ini adalah ayat yang memberitahukan kepada kita bahwasannya hidup kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Siapapun manusianya, mereka akan mengalami yang namanya ujian hidup. Allah mengawali ayat ini menggunakan lamut ta'kid. Lamut ta'kid yang menunjukkan satu kepastian, penguatan. Wala nabluwannakum. Dan pasti ada lamut ta'kid. Kemudian ada juga di situ nun taukid, ya. Wala nabluwannakum, itu nun taukid. Artinya ada dua alat, ada dua elemen yang Allah gunakan pada ayat ini yang menunjukkan suatu kepastian bahwa Allah itu pasti akan menguji kita. Allah itu akan menguji kita. Ini satu kepastian, ya. Apa tujuan Allah menguji kita? Atasbiruna 'alal bala'i, apakah engkau bersabar atas ujian itu? Watas taslimuna lil qada, kita menerima ketentuan Allah itu, amla ataupun tidak. Disitulah akan menjadi penilaian bagi Allah apakah kita termasuk hamba yang berhasil menjalani ujian hidup atau tidak. Ingat, setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujiannya itu apa saja? Bisyai'in ay biqalilin, dengan sedikit. Ya. Ini satu statement daripada Allah. Seberat apapun ujian Allah, masih Allah anggap sedikit. Sedikit dari apa? Minal khaufi, dari rasa takut. Ujian yang berbentuk rasa takut. Rasa takut dari apa? Di antaranya disebutkan oleh pengarang tafsir ini, minal aduwi, daripada musuh. Wal ju', ujian yang berikutnya bisa dalam bentuk kelaparan. Fi qahtis sinin, pada masa paceklik. Wa naqsim minal amwal bil halaki, dan berkurangnya harta dengan sebab kebinasaan. Wal anfusi, atau hilangnya jiwa, meninggal. Bil qatli, dengan sebab terbunuh. Wal mauti, dan dengan sebab kematian. Wassamarat, dan ujian itu bisa dalam bentuk buah-buahan. Bil jawaih, yang binasa disebabkan dengan penyakit atau hama. Ya. Jadi ujian yang Allah sebutkan pada ayat ini ada 5. Khauf, takut. Ju', lapar. Berkurangnya harta. Wa naqsim minal amwal, berkurang harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa dengan sebab meninggal orang-orang terkasih kita. Kemudian wassamarat, dan hancurnya, binasanya buah-buahan. Buah-buahan ini simbol daripada sumber pendapatan. Ya. Jamaah sekalian, ketika kita mengalami salah satu daripada ujian-ujian ini, kita dituntut untuk menerima ketentuan itu dengan hati yang pasrah. Hati yang pasrah itu dalam bahasa Arabnya adalah taslim, berserah diri kepada Allah. Kita menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita. 2020, 2021
itu tahun-tahun yang berat bagi kita. Kenapa berat? Karena kita diuji dengan salah satu ujian Allah, berupa corona yang menyerang kepada seluruh belahan dunia ini. Banyak orang yang ketakutan, ya kan? Ada orang yang takut, masuk dalam kategori ini. Minal khauf, takut kemana-mana takut. Apalagi waktu awal-awal pandemi, takutnya bukan main. Pergi keluar beli belanjaan, belanjaannya sampai di rumah dijemur dulu itu belanjaan, disemprot. Kenapa? Takut. Salaman sama orang, kemudian setelah itu cuci tangan ataupun semprot. Kenapa itu? Takut. Itu bagian daripada ujian, ya. Dan itu lumrah, ya. Segala bentuk ketakutan yang kita alami itu bagian daripada ujian Allah. Walju', lapar. Ya. Kita mungkin walaupun pandemi, tapi kita makan nggak pernah berhenti. Makan nggak pernah berkurang. Tetapi ada orang-orang yang sangat terdampak dengan pandemi ini. BPS mengeluarkan indeks terbaru bahwa jumlah orang miskin bertambah jadi 27 juta. Di antara penyebabnya apa? Di antaranya itu, pandemi. Kemudian wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Bisnis kita tiba-tiba gulung tikar. Perusahaan kita hampir-hampir bangkrut. Kita kehilangan sumber pendapatan kita. Ya, yang dulunya belanjaan ataupun usaha kita lancar, ketika pandemi berkurang. Itu bagian daripada ujian. Wal anfus, ya. Kehilangan orang-orang yang kita sayang. Dan kita sudah mengalaminya itu. Orang-orang yang kita sayang yang berada selama ini bersama kita. Ustadz Saifuddin yang dahulu bersama kita, Allah panggil. Itu bagian daripada ujian. Kiai Soleh Romli yang begitu lama mengajar kita, Allah panggil. Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Allah panggil. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Kiai Abdul Khaliq Ahmad Muallif, itu semuanya Allah panggil. Dan itu merupakan bagian daripada ujian hidup. Ya, was-samarat, dan buah-buahan. Maksudnya sumber pendapatan kita menjadi hilang dan binasa dengan sebab bagian daripada ujian hidup itu. Nah, jamaah sekalian, bagian ini harus kita sikapi dengan hati yang redha. Apapun ujian hidup kita, jangan pernah menganggap ujian itu adalah ujian yang berat. Karena bagi Allah, Allah sifatkan ujian yang Allah berikan kepada kita masih dianggap kecil, bisyai. Kita bisa bandingkan dengan satu hamba Allah yang Allah uji dengan ujian yang amat dahsyat. Siapa itu? Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam Allah uji dengan ujian yang sangat dahsyat. Kalau kita mungkin hanya diberhentikan dari pekerjaan, Nabi Ayyub dia punya sumber pendapatannya, hasil ternakannya, hasil tanam-tanamannya semua habis binasa. Apakah dia kemudian protes kepada Allah? Tidak. Bukan hanya sekedar itu yang hilang. Anak-anaknya yang sebanyak 12 orang semuanya wafat. 12 orang wafat dalam tempo yang bersamaan. Bagaimana itu terjadi? Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba atap tempat mereka makan itu roboh, meninggal semua. Kalau satu orang kita sudah sedih, bagaimana kalau 12 orang anak semuanya meninggalkan kita? Apakah Nabi Ayyub protes kepada Allah? Kenapa aku yang diuji? Kenapa engkau tidak adil? Enggak pernah ngomong begitu Nabi Ayyub alaihissalam. Apakah sampai di situ ujiannya? Belum.
Allah uji lagi dengan penyakit. Penyakit yang dia derita, penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan orang setelahnya. Penyakitnya apa? Wallahu a'lam. Tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Ada yang berkata penyakit kulit. Yang penyakit kulitnya itu sangat parah. Kalau digaruk itu berdarah. Ya, kemudian sampai keluar belatung. Ada cerita yang dikatakan bahwa ini Nabi Ayub saking sabarnya itu belatung dibiarin hidup di tubuhnya. Kalau Nabi Ayub ingin sholat, belatungnya ditaruh dulu. Habis sholat ditaruh lagi. Ada yang begitu tuh menceritakan itu. Itu semua kisah yang mengarut kalau bahasa Melayunya. Kisah yang tidak ada sandaran berasal daripada Israiliyat. Tidak layak kisah itu disandarkan kepada seorang nabi. Kenapa? Bisa merusak, meruntuhkan marwah seorang rasul. Apabila menderita penyakit yang sejijik itu. Itu tidak boleh. Nah, Nabi Ayub penyakitnya parah? Iya, parah. Berapa lama? Enggak lama, 18 tahun. Penyakitnya 18 tahun. Lah kita baru sakit puyeng aja 2 hari. Ngeluhnya bukan main. Ini 18 tahun. Ketika pada tahun-tahun awal-awal dia sakit, istrinya berkata kepada suaminya, "Bang, kenapa abang enggak berdoa kepada Allah? Kalau abang doa, pasti Allah kabulkan." Apa kata Nabi Ayub? "Aku malu. Berapa lama kita hidup senang? Kemudian berapa lama Allah uji? Nanti saja kalau sudah agak sebanding dengan nikmat yang pernah kita rasai, baru aku akan berdoa. Kalau baru tempo beberapa tahun, aku malu. Nikmat senangnya masih terlalu banyak dibandingkan nikmat susahnya." Ya, itu pengajaran penting bagi kita. Kadang-kadang kalau kita diuji oleh Allah, ujian itu seolah-olah kita buta mata terhadap nikmat yang selama ini kita kecapi. Ya. Baru sakit sebentaran, ngeluhnya bukan main. Selama ini dia sehat, nggak pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat berupa penyakit agar orang ini bisa menghargai betapa mahalnya nikmat sehat. Allah kasih nikmat susah agar orang ini merasakan betapa mahalnya, betapa nikmatnya nikmat senang. Kalau kita lagi susah, jangan banyak mengeluh. Ingat, barangkali waktu kita senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang Allah berikan ujian itu agar kita sadar bahwa selama ini barangkali kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, barulah kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tapi doanya bukan ingin disembuhkan. Dia berdoa kepada Allah dengan doa, "Inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin." Inni massaniyad dur. Ya Allah, aku ini ditimpa kesusahan. Kenapa begitu? Karena penyakitnya semakin parah membuat dia semakin susah beribadah. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah zat yang paling pengasih di antara yang pengasih. Nabi Ayub enggak minta, "Ya Allah sembuhin," enggak. Tapi diserahkan semuanya kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Nabi Ayub menghadapi ujian itu dengan sabar, dia minta kemudian kepada Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Allah suruh Nabi Ayub untuk apa? Urkut birijlik. Hentakkan kakimu. Maka keluar air. Dengan air itu dia mandi, dia bersuci, kemudian penyakit itu hilang. Penyakit itu hilang daripada tubuhnya. Sekejap mata. Kemudian apa yang terjadi? Allah kan menguji bukan hanya penyakit saja. Harta bendanya habis, anak-anaknya semuanya mati. Orang yang sabar, Allah tidak akan sia-siakan apa yang dia sudah usahakan itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah mensia-siakan
orang-orang yang sudah berbuat baik. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub setelah Allah sembuhkan penyakitnya? Kemudian fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kami berikan kepadanya keluarganya sepertinya. Artinya 2 kali lipat. Kalau dulu anaknya 12, setelah sembuh anaknya bertambah jadi 24. 24 Allah ganti. Kemudian harta yang pernah hilang daripadanya itu Allah ganti dengan harta yang lain, yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, sebagai bentuk rahmat daripada sisi kami dan sebagai ingatan bagi hamba-hamba Allah yang taat. Ya. Maka itu contoh ya. Betapa susahnya kita tidak sebanding dengan susahnya Nabi Ayub. Kalau ingin lihat nikmat, kalau ingin kita lihat nikmat yang Allah berikan, ya, kalau kita ingin lihat kenikmatan yang Allah berikan, lihat orang yang berada di bawah kita. Kalau kita ingin lihat kesusahan yang kita hadapi, lihat orang yang ditimpakan kesusahan yang tingkatannya lebih daripada kita. Maka setelah itu kita akan hadir perasaan sabar. Ya. Baik, kita teruskan. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-khaufu khaufullah. Pada ayat ini dikomentari oleh Imam Syafi'i, takut pada ayat tersebut adalah takut kepada Allah. Wal ju', lapar, dalam ayat tersebut maksudnya adalah siyamu syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan, itu ujian juga. Wan naqsu minal amwal, kurang daripada harta itu, berkurangnya harta itu maksudnya adalah az-zakatu was-shadaqat. Zakat dan sedekah. Wan naqsu minal anfusi, berkurangnya jiwa maksudnya adalah al-amrad, penyakit. Wa minas samarat, dan yang dimaksud dengan as-samarat yaitu adalah mautul aulad, matinya anak-anak kita. Itu kata Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan ayat ini. Ala kulli hal semuanya hampir sama. Ya, segala bentuk kesusahan yang kita hadapi itu merupakan keniscayaan bagi orang yang hidup di dunia. Kalau hidup tidak ingin diuji, jangan hidup. Mati aja. Selagi kita hidup, selagi itu kita diuji. Kalau kita mati, sudah selesai ujian kita. Dan semakin berat ujian seseorang, semakin menandakan semakin tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama yang ujiannya berat-berat itu, mereka sesungguhnya sedang menapaki tangga-tangga kemuliaan. Ya, itu pasti itu. Buya Hamka dulu pernah menjalani hidup yang penuh dengan kesusahan, teror, intimidasi, itu dialami oleh beliau. Tetapi setelah berganti rezim, kemudian nama beliau menjulang tinggi. Dialah orang pertama yang diberikan gelar doktor honoris causa. Dari mana? Bukan dari universitas abal-abal. Dari mana yang ngasih itu? Al-Azhar. Orangnya nggak pernah kuliah di Al-Azhar, tapi diberikan gelar honoris causa. Bukan beli ini honoris causanya, seperti yang sekarang-sekarang ini.
diberikan atas dasar jasanya terhadap bidang pendidikan dan ilmu agama. Buya Hamka. UKM, alma mater saya, juga turut memberikan gelar itu kepada Buya Hamka. Nih, orang hebat. Tafsirnya dia menjadi tafsir yang sampai hari ini masih dicetak dan dibaca orang. Karya-karya beliau itu masih diingat-ingat oleh orang. Bahkan orang yang dulu membencinya di akhir-akhir hayatnya malah minta tolong kepadanya untuk disolatkan. Yang memenjarai dia itu siapa? Rezimnya siapa itu? Orde Lama kan? Presidennya waktu itu Soekarno. Tapi waktu akan meninggal, Soekarno pesan kepada keluarganya, kalau bisa nanti yang mensolatkan dirinya adalah Buya Hamka. Orang yang dulu dia penjarakan, tapi akhir hayatnya malah minta dia yang mensolatkan. Allah tunjukkan kemuliaan itu ada pada dirinya. Pramudia Anantatur, seorang sastrawan yang waktu itu cenderung kepada sebelah kiri, ya, lebih cenderung kepada kelompok kiri, ya paham. Itu luar biasa memfitnah Buya Hamka. Novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, gitu. Itu dituduh plagiat. Siapa yang nuduh? Nih, Pramudia Anantatur. Dituduh kepada Buya Hamka ini plagiat daripada sebuah novel berbahasa Prancis. Buya Hamka tidak merespon. Itu tuduhan palsu. Tetapi pada akhirnya ketika Pram ini punya anak menantu yang baru masuk Islam, dia pesan kepada anak menantunya, kalau mau belajar agama, belajar dengan Buya Hamka. Jangan belajar kepada yang lain, belajar sama Buya Hamka. Kenapa itu? Karena Buya Hamka bukan hanya punya ilmu, tapi juga dia punya akhlak. Dan akhlak itu yang membuat musuh-musuhnya yang dulu membencinya berubah sikap. Ya. Ini contoh ketika orang diuji kemudian dia sabar, maka kesabarannya itu akan membuahkan hasil berupa apa? Kemuliaan. Ya, berupa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Makanya di akhir ayat ini Allah sebutkan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena pahala yang akan diberikan Allah itu hanya khusus orang-orang yang sabar. Sabar maknanya apa? Sabar artinya dia dapat menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syariat ketika Allah menguji dia dengan ujian-ujian hidup. Tidak keluar daripada mulutnya perkataan yang seolah-olah menentang segala ketentuan daripada Allah. Tidak juga dia membunuh dirinya karena merasa frustasi atas ujian itu. Nah, orang-orang yang menerima ujian, menghadapi ujian dengan kesabaran, orang ini akan diberikan ganjaran yang tidak ada tara bandingannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu, ya. Ingat jamaah sekalian, setiap kita pasti akan diuji. Jalan untuk kita selamat daripada menghadapi ujian itu cuma satu, sabar. Kalau ujian itu sebabnya dosa, ya, kalau ujian itu sebabnya dosa, kita perlu bersihkan dosa itu, baru akan selesai masalahnya.
Tetapi ada ujian yang diberikan kepada Allah untuk kita bukan lantaran dosa, tetapi karena Allah ingin angkat darajat kita. Yang kayak begini ini cukup dihadapi dengan sabar. Jalani itu, satu saat cahaya terang akan kita jumpai. Ya, sabar. Ngomong gampang ngomong ya. Ngomong paling gampang memang, tapi kalau giliran udah kena, susahnya bukan main. Ya. Nah, ini nasihat untuk sama-sama kita. Ya. Memang susah betul, no? Makanya pahalanya sangat besar karena susah. Ya. Nabi itu pernah menegur seorang wanita, yang wanita ini merasa sangat bersedih tatkala suaminya meninggal. Meraung-raung, nangis, meratap. Orang Arab perempuan itu kalau meratap, wah parah. Dicakar-cakar pipinya, ditepuk-tepuk, dikoyak-koyak bajunya, diambil tanah, diletakkan kepalanya, itu meratap. Meratap dilarang, an-niyahah itu dilarang. Kenapa? Bentuk ketidakterimaan terhadap ketentuan daripada Allah. Nabi nasihati orang ini, apa nasihatnya? Sabar. Sabar. Apa kata wanita ini? Kamu enggak ngerasain apa yang saya rasain. Gitu. Sering begitu tuh, ya, dinasihatin malah balikin. Lo enggak ngerasain sih apa yang gue rasain. Ngomong enak. Gitu ya. Lah ini orang nggak tahu siapa yang nasihati. Nabi terus lanjutin, nggak dilayanin. Kemudian wanita ini ditegur, kamu tahu tidak siapa tadi yang menasihati kamu? Siapa? Rasulullah. Terkejut. Dia merasa kurang sopan berkata itu kepada Rasulullah. Lah setelah beberapa hari datang lagi wanita ini berjumpa Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sudah sabar. Sekarang saya sudah sabar. Kata Nabi apa? As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Waktu kita kena, di situ dituntut kita mesti sabar. Kalau sudah beberapa hari, ya kita udah tenang, ya lebih gampang menerimanya. Tapi waktu kena, kita bisa nahan, baru itu namanya sabar. Ya, baru itu namanya sabar. Kita lagi bawa motor enak-enak, disenggol orang, nyusruk kita masuk got gitu. Itu kan yang paling enak kita apain itu yang nabrak? Kita lagi nyetir, bener-bener ditabrak, nyusruk kita. Yang paling enak kita samperin itu orang, kita ngapain itu? Kita tabokin, kita caci maki, ya kan? Melampiaskan amarah. Tapi jatuhnya kita, nyusruknya kita ke got itu kan bagian daripada takdir. Bagian daripada ujian. Nah, kalau kita sudah tahu itu merupakan bagian daripada takdir Allah, Allah sudah suruh kepada kita, hadapi dengan apa? Sabar. Toh dia itu juga bukan sengaja. Ya. Maka kalau kita mampu menahan amarah, walhal kita mampu melampiaskannya, maka itu namanya sabar. Ya, itu namanya sabar. Ini pahalanya yang luar biasa. Ya. Nah, pada lanjutan ayat itu, ya, kita teruskan sedikit. Wa basyirus sabirin, al-khitabu li Rasulillah. Khitabnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au likullin man yata'atta minhul bisyarah, atau kepada siapa saja yang menyampaikan bisyarah ini, ya, yang mendatangkan bisyarah ini, siapa saja, termasuk kita. Nah, pada ayat selanjutnya Allah jelaskan siapa itu orang-orang yang sabar. Alladzina, mereka
idza asabathum musibah, yang apabila Allah menimpakan mereka dengan musibah, qalu, mereka berkata, bil lisani, dengan lisan mereka, wal qalbi, dan hatinya, ma'an, bersama-sama. Apa yang dia ucap? Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ay nahnu abidullah, kami adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ba'dal mauti, setelah kematian. Qala Abu Bakrin al-Warraq, berkata Abu Bakar al-Warraq, inna lillah, perkataan inna lillah itu iqrarun minna bil milki lahu ta'ala, adalah satu pengakuan, satu ikrar daripada kita terhadap kepemilikan Allah. Kalau kita berkata inna lillah, kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, terserah Allah mau ngapain kita, terserah. Kalau saya punya handphone, ini punya handphone, saya punya handphone, ini handphone saya. Saya banting, bapak-bapak boleh nggak marah? Hah? Handphone ini saya banting-banting, bapak-bapak marah. Apa urusannya? Ini punya saya, belinya pakai duit saya, mau saya apain aja terserah saya. Begitu juga dengan kita. Kita ketika berkata inna lillah, kita punya Allah, terserah Allah mau ngapain kita apa saja, itu sudah menjadi hak mutlak Allah. Enggak bisa kita katakan Allah zalim, Allah tidak adil, enggak bisa. Kenapa? Karena yang dilakukan kepada Allah, oleh Allah kepada kita itu adalah miliknya. Jadi tidak bisa dikatakan Allah zalim. Boleh tidak Allah memasukkan orang yang taat ke dalam neraka? Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak Allah masukkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga? Boleh? Boleh. Kenapa? Hak mutlak Allah. Karena kita hamba Allah. Hamba itu tidak punya pilihan, melainkan hanya menjalankan apa yang sudah jadi ketentuan. Wa inna ilaihi raji'un, dan perkataan inna ilaihi raji'un iqrarun ala anfusina bil halak, satu pernyataan terhadap diri kita tentang kebinasaan, bahwa kita ini pasti akan binasa. Ya, kita semua akan binasa, kita akan mati, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, Allah akan minta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita sudah lakukan di dunia ini, termasuk apakah kita menerima ujian Allah itu dengan hati yang redha ataupun tidak. Ya, maka ini menjadi pecutan, menjadi pemicu bagi kita agar kita lebih sabar dalam menghadapi ujian. Ujian masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya. Semua itu bagian daripada ujian Allah. Tidak perlu kita iri dengan ujian orang ataupun senangnya hidup orang. Di sebalik kesenangan hidupnya ada ujian yang juga dia pernah lewati. Maka tugas kita urus diri kita masing-masing, sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan manfaat, Allah berikan taufik kepada kita agar dapat menjadi orang yang sabar seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.